Berkati acara Back to the Bible malam hari ini ya Tuhan. Berkati sarana prasarana IT yang kami gunakan. Dan biarlah kami ada dalam kehendak Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan, Firman-Mu yang menegur, Firman-Mu pula yang membuat jalan kami semakin mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus berkati kawan-kawan kami semua. Mungkin ada di rumah, di kantor, di perjalanan, di dalam maupun di luar negeri, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tentu menyadari bahwa Yesus sebelum dia diserahkan ke Pilatus, dia sudah mengalami satu penyiksaan, yaitu di rumahnya Imam Kayafas, imam besar di Yerusalem. Sampai sekarang ini, penjara di mana Yesus dipenjara di bawah tanah, itu masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau diberkati Tuhan, dan saya percaya pasti diberkati Tuhan, suatu ketika bersama-sama dengan saya pergi ke tanah perjanjian. Di sana ada ruangan di mana kita bisa melihat Yesus diturunkan dari lubang yang kecil dengan tangan di atas. Dan ingat, Yesus sudah disesah. Saudara meski tahu disesah adalah pukulan cambuk Romawi. Dan Yesus biasanya penghukuman gaya Romawi. Sesah itu bahasa aslinya dari Persia. Dari Persia akhirnya ditiru oleh tentara-tentara Romawi, bahkan penghukuman untuk mempermalukan orang lain sebelum disalib adalah disesah. Sesah itu biasanya dipukul 39 kali. Dengan cambuk yang panjangnya kurang lebih 2 meter dan ujungnya ada tulang-tulang kering. Sehingga ketika dicambukkan, dipukulkan ke seseorang, orang tidak akan sampai bertahan sampai 39 kali. Paling 10-15 kali sudah meninggal. Tetapi Yesus yang diikat tangannya, dibalok ke atas, kakinya juga dirantai, disesah. Lebih daripada 39 kali menurut saya. Dan seseorang yang menyesah Yesus, atau seseorang yang menyesah itu tenaganya kuat, ahli dan profesional. Yesus tidak mati di tangan tentara Romawi. Jadi ketika disesah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya daging yang keluar. Bukan hanya saraf-saraf yang terhampur. Tetapi tulang manusia itu juga remuk, hancur. Itu hancur. Jadi tidak kaget kalau tubuh Yesus betul-betul tidak bisa dikenali lagi, terutama oleh ibunya, karena proses sesah dan aniaya yang diterima oleh tentara Romawi. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya dalam Back to the Bible akan berbicara suffering of Jesus. Penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan bahwa kita menikmati anugerah, kebebasan, hubungan yang normal kembali dengan Allah Bapa. Itu karena ada yang berkorban. Memang keselamatan itu gratis ketika Anda percaya kepada Yesus. Tapi jangan salah. Ada yang tergantung di kayu salib untuk melaksanakan ini semuanya. Jadi mari malam hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingatkan jangan pernah sesah Yesus untuk kali yang kedua. Jangan pernah menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Jangan pernah lagi menyangkal Yesus untuk kali yang kedua. Dengan apa Pak? Dengan Anda tidak sungguh-sungguh, dengan kita tidak betul-betul total di hadapan Tuhan. Sama dengan kita mengingkari karya keselamatan Tuhan. Yang setuju sampai di sini, katakan amin. Yang setuju sampai di sini, katakan haleluya. Kita sepakat, kita mau. Dan kita rindu bahwa karya keselamatan terus sempurna turun atas kita sampai pada kesudahannya kita didapatkan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama saudaraku, daripada suffering of Jesus, mengeluarkan keringat darah. Di mana ini? Di Taman Getsemani. Bila mana ketika dia mau ditangkap oleh ahli-ahli dan para tentara Romawi. Melalui siapa? Melalui tanda yang dibuat oleh Yudas Iskariot, yaitu ciuman Yudas. Ciuman di mana Yudas menjual dengan 30 keping uang perak.
Dan ini menyakitkan sekali. Saya berdoa setiap kita tidak pernah menggantikan Yesus dengan apapun juga, termasuk harta, benda, kekayaan, kedudukan, jabatan, bahkan cinta sekalipun. Kita mau katakan sekali Yesus tetap Yesus. Hal ini terjadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Jadi hampir tengah malam. Ingat, Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, berjaga-jagalah, barang 1 jam saja aku akan selemparan tombak akan berdoa di dalam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus keluar, ketiga murid ini sedang tertidur. Jadi bila mana keringat darah itu keluar, yang pertama saya sampaikan adalah terjadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Berikutnya pengertiannya, Yesus tahu bahwa saat penderitaannya akan segera tiba, sehingga tubuhnya tegang, semua saraf-sarafnya tegang. Mengalami kontraksi-kontraksi yang tidak sewajarnya. Ingat, Yesus pelayanan 3,5 tahun juga sebagai manusia murni, sakit, lapar, haus. Betul tidak? Cara penyelamatan yang paling baik, yang paling sempurna adalah yang menyelamatkan itu turun dan mengerti tentang manusia. Lukas 22 ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat yang ke-44 berkata demikian. Ia, yaitu Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau saudara pergi ke Israel, Rabi akan menerangkan saudara bahwa bukan seperti, not like, tetapi memang pembuluh darah Yesus sudah pecah. Dan yang keluar dari pori-pori tubuhnya apa? Bintik-bintik darah. Kenapa? Ada ketakutan yang sedemikian rupa. Ada sesuatu yang memang dia takutkan. Karena dia menyadari, Yesus menyadari bahwa penderitaannya akan segera tiba. Berikutnya saudaraku, ini masih dalam mengeluarkan keringat darah. Tahapan berikutnya. Peristiwa keringat menjadi darah atau dalam bahasa aslinya adalah hematidrosis. Sesuatu yang jarang terjadi kecuali saat seseorang mengalami stres berat, mengalami stres yang sangat ekstrim, mengalami tekanan. Dan itu dialami oleh Yesus. Mengalami tekanan, mengalami ketakutan yang luar biasa. Di bawah kelenjar keringat ada pembuluh darah kapiler yang sangat halus. Jika pecah, darah akan keluar melalui pori-pori. Dengan demikian, keringat akan menjadi darah. Yesus dipastikan mengalami dehidrasi karena mengeluarkan banyak darah. Jadi penderitaan yang pertama yang dialami oleh Tuhan kita sebagai karya agung penebusan adalah mengeluarkan keringat darah. Saya percaya sehebat apapun tekanan yang saudara terima, sehebat apapun situasi yang saudara dapatkan, saudara tidak pernah mengeluarkan keringat darah. Tapi Yesus yang tidak berdosa harus menghadapi penghukuman, harus menghadapi masalah yang sangat serius. Dan yang tidak kalah pentingnya, Yesus mengalami penolakan demi penolakan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana suffering of Jesus yang kedua? Yang pertama adalah keringat darah. Yang kedua adalah Yesus dikepung oleh pasukan lengkap dengan obor, pedang, dan pentungan. Yudas memberi kode dengan ciuman. Makanya ini ciuman jahat daripada seorang Yudas Iskariot. Supaya pasukan tahu yang mana Yesus dan mana murid-murid yang lain. Karena mereka pada umumnya tidak tahu siapa Yesus. Yudas memberikan satu kesepakatan dengan orang-orang yang diajaknya untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Yuk yang kedua, saya bacakan ayatnya, yaitu Matius pasal 26. Matius pasal 26, ayat yang ke-55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang
dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Terjadi satu pengeroyokan saudaraku yang dengan memperlakukan Yesus dengan tidak manusiawi. Mereka membawa pedang, mereka membawa alat-alat seperti bambu, tongkat, segala macam. Membawa pentungan, obor untuk menangkap Yesus. Sampai Yesus mengatakan, penyamunkah aku? Tapi lebih jelas dan gamblang. Ketika Yudas mencium Yesus, maka jelaslah siapa yang dimaksud yang akan ditangkap malam hari itu. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ikut bergerak, menggerakkan massa untuk menangkap Yesus. Mereka yang selama ini berdebat dengan Yesus dan tidak pernah menang, yang mereka selama ini merasa terintimidasi dengan pengajaran Yesus, yang mereka selama ini merasa tersaingi dengan kuasa yang dipraktekkan oleh Yesus, menjadi provokator. Menjadi orang-orang yang membawa massa, mempengaruhi massa. Pak, Bu, apakah hari-hari ini ada seperti ini? Ada. Perpecahan satu komunitas ibadah, perpecahan dalam satu komunitas gereja, biasanya itu juga ada provokasi, ada provokator, ada orang yang memanas-manasi. Apa sih provokator? Adalah menggerakkan orang yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Semua dilakukan hanya satu tujuan, atas ketidakpuasan dan ketakutan. Bapak Jaroki Siagian dari Medan. Shalom Amang, apa kabar Medan? Horas. Saya lanjutkan. Banyak orang yang beberapa hari lalu memuliakan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ini di Minggu Palem, saudaraku. Banyak orang yang beberapa hari lalu memuliakan Tuhan dengan berkata, Hosana, Hosana bagi Raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bahkan mereka merelakan jubah yang mereka pakai ditaruh di jalan demi diinjak oleh keledai yang dinaikin Yesus menuju ke Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Belum hitungan hari, kini mereka teriak dengan berbalik menghujat Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka karena dihasut, terprovokasi, mereka bilang salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu adalah suffering yang kedua, penderitaan yang kedua. Bagaimana penderitaan yang ketiga? Penderitaan yang ketiga, besok di dalam khotbah hari Minggu kalau Bapak Ibu ikut online saya akan sampaikan kemuliaan salib Yesus. No cross, no glory. Tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa penyaliban. Tidak ada ganjaran dan pahala sorga tanpa pengorbanan. Tidak ada berkat bahkan kemuliaan tanpa kerja keras. Haleluya. Ada amin Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ketiga. Suffering of God. Suffering of Jesus yang ketiga. Yang pertama tadi adalah keringat, darah. Yang kedua adalah Yesus dikepung oleh pasukan lengkap dengan obor, pedang, dan pentungan. Yang ketiga, Yesus diberi jubah ungu. Tanda kebesaran atau kerajaan. Sebenarnya ungunya bagus saudaraku, karena ungu itu berbicara glorification. Ungu itu berbicara kemuliaan. Ungu itu berbicara kebesaran. Ungu itu berbicara kemuliaan. Ungu itu berbicara pengagungan. Bagus, tetapi konsepnya orang-orang yang memberikan jubah ini berbeda. Dia mengejek. Dia mengolok-olok. Dia menghina siapa Yesus. Bahkan ada perkataan demikian. Kalau orang lain dia selamatkan, kenapa dirinya sendiri dia selamatkan? Ini ejekan. Ini olok-olokan. Ini adalah magian yang Yesus terima. Amin. Loh Pak, bagaimana implementasinya dalam hari-hari ini? Maaf saudara ini kasih Tuhan, saya harus katakan dengan jujur. Ketika dalam kekristenanmu engkau lebih banyak menyimpan kebimbangan daripada imanmu kepada Kristus. Itu sama dengan olokan, ejekan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau berjalan, engkau hidup, engkau melayani, tetapi engkau menyimpan keraguan atau mungkin mendua hati, maaf, itu ejekan.
Itu olokan. Nah, Yesus di masa-masa yang sulit sedemikian rupa diberikan jubah ungu untuk apa? Jubah ungu adalah simbol atau simbol daripada raja. Jubah ini dikenakan kepada Yesus dengan tujuan melecehkan dan merendahkan martabatnya. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah sering ketika kita menjadi sungguh-sungguh dalam Tuhan ada orang mengejek kita? Tapi uniknya sekarang banyak gereja mengajarkan demikian loh. Ada pemain bola mungkin berdiri, karena saya percaya kepada Yesus, saya menjadi pemain bola yang terkenal sehingga saya kaya raya. Kalau itu menimpa diri saya pasti bisa Anda alami. Dan orang tepuk tangan. Oke. Ada lagi lanjut, ada orang yang susah, dia bilang begini, gara-gara saya pelayanan, sekarang toko saya menjadi 5 dan saya diberkati. Kalau ini bisa menimpa saya, tentu ini bisa Anda terima. Dan banyak hal yang baik. Coba kalau di gereja saudara, di persekutuan saudara, hari ini duduk Paulus, yang dulu namanya Saulus. Kalau dia disuruh bersaksi, apa dia akan sampaikan? Pasti Paulus bilang begini, sebelum saya mengenal Yesus, saya adalah orang Yahudi yang kaya. Saya seorang Yahudi yang terkenal. Saya seorang Yahudi yang punya semuanya. I am the rich man. Aku adalah orang yang terkenal segala macam. Tetapi ketika sejak aku bertemu dengan Yesus di Damsyik, aku buta. Justru ketika aku mengenal Yesus, aku menderita, terombang-ambing dengan laut, digoreng. Bahkan hidupku menjadi tidak menentu. Ada kira-kira yang bertepuk tangan di gereja demikian? Atau ketika Yohanes yang bersaksi, dia bilang begini, sebelum saya mengenal Yesus, saya menjadi orang yang baik-baik saja, berkatku berlimpah, usahaku normal, lancar luar biasa. Tapi setelah mengenal Yesus, saudara tahu matinya Yohanes, dipenggal kepalanya. Atau mungkin saudara melihat Petrus dulu di gereja. Petrus bilang begini kalau dia bersaksi, dulu aku seorang nelayan, the real fisherman, yang begitu banyak ikan aku dapatkan, hidupku fine-fine aja. Tetapi ketika aku mengenal Yesus, aku mengalami penderitaan masalah, bahkan telah dinubuatkan aku akan disalib terbalik. Harusnya saudara kini kasih Tuhan, kalau kita mengerti tahapan yang ketiga tentang suffering of Jesus, Yesus diberi jubah ungu bukan karena apresiasi, bukan karena penghormatan, tapi gara-gara olok-olokan. Jadi kalau hari ini karena kekristenanmu engkau diolok-olok, oleh karena imanmu engkau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, oleh karena iman pengharapanmu engkau dianggap orang yang radikal, percayalah Anda tidak sendiri. Kalau Yesus mengalami, Anda akan diberikan kekuatan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Yesus diberi jubah ungu. Masa seolah ingin menempatkan Yesus di tempat yang paling rendah di antara semua manusia. Coba saya ulangi sekali lagi. Masa maksudnya orang-orang ahli Taurat lah, orang imam-imam lah, tentara Romawi, bahkan orang yang baru kemarin berkata Hosiana, Hosiana, Raja, yang mengagung-agungkan Tuhan, mereka yang mencoba menempatkan Yesus di tempat yang paling rendah di antara manusia. Dia diarak, dia dipermalukan. Kalau kita dihukum mungkin kita punya salah, kita punya dosa. But Jesus, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Tapi sebagai karya pengorbanan yang agung dia lakukan itu. Yang luar biasa, Alkitab mencatat tidak pernah Yesus menyesal. Yang setuju katakan amin. Poin berikutnya, orang biasa akan mengalami luka batin, ketertolakan, yang dalam dengan ejekan vulgar seperti yang dialami Yesus. Orang awam, orang biasa, mungkin saudara dan saya, kalau mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa, tentu kita tertolak, mungkin kita akan kepingin membalas, mungkin ada dendam, mungkin ada sesuatu yang kita simpan untuk mempermalukan orang lain pada suatu ketika punya kesempatan. Tapi Yesus nggak lakukan. Yesus tidak lakukan sama sekali. Betapa mulianya hati Tuhan. Betapa mulianya hati Yesus. Sekalipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sekali lagi yang mengerti katakan haleluya.
Ini adalah bagian dari derita Yesus yang telah dia sendiri ketahui sebelumnya. Derita ini harus dia alami demi menanggung dosa orang banyak. Saudara meski ingat perkataan yang sangat-sangat luar biasa ketika dia ada di Getsemani. Dia berkata demikian, Bapa, kalau boleh, cawan ini biarlah lalu daripada aku. Tapi belum selesai ada koma. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Ada amin saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini siapapun Anda yang ikut live Facebook, ayo, jangan pernah permalukan Yesus untuk kali yang kedua. Jangan pernah buat dia menderita oleh karena tingkah, laku, tutur kata kita. Ingat loh, dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, sering saya baca bahwa Tuhan itu menghukum manusia karena kedegilan hatinya. Saya ulangi sekali lagi, kedegilan hatinya. Saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, what kind of kedegilan hati? Kedegilan hati itu adalah orang yang tidak mau dinasehati. Kedegilan hati adalah orang yang berjalan dengan maunya sendiri. Kedegilan hati adalah orang yang merasa diri paling benar. Kedegilan hati adalah orang yang tidak mau ditegur. Malam hari ini kita live to the Bible. Berarti firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan keraskan hatimu. Bawa hatimu seperti hatinya Yesus 2000 tahun yang lalu mengalami penderitaan yang sedemikian rupa hebat luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Bagaimana Pak tahapan berikutnya Pak tentang suffering of Jesus? Yang berikutnya berkata demikian saudaraku, saya mencatat. Sebatang buluh diberikan di tangan kanan Yesus. Buluh itu kemudian juga dipakai untuk memukul kepalanya. Ayo kita buka ayatnya deh. Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikannya dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Dan mengolok-ngolokkan dia katanya, salam hai raja orang Yahudi. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan sahabatku. Oh iya sekali lagi malam hari ini jangan lupa saudara juga share ke kontak Facebook saudara. Biar banyak orang yang mungkin tidak sempat pergi kemana-mana karena situasi dan keadaan. Biar mereka bisa beribadah melalui Facebook link yang saudara kirim ke kontak saudara. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ejekan tidak pernah ada hentinya. Olok-olokan tidak pernah ada hentinya. Mereka mencemooh Yesus dengan cara yang kasar. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Saya ulangi sekali lagi. Mereka tidak pernah berhenti mencemooh. Mereka tidak pernah berhenti mengejek. Mereka tidak berhenti berkata-kata kasar. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Tuhan itu sendiri. Kalau orang sehat diejek, orang sehat diolok-olok berbeda. Tetapi Yesus, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mengalami aniaya di Taman Getsemani. Bahkan semalam-malaman dia dipenjara sebelum diadili oleh Imam Kayafas. Bahkan dia semalam-malaman ada di dalam penjara dan dengan tangan yang sudah tergantung ke atas dan tubuhnya lebih dari 39 kali disesah. Tadi di depan saya katakan, jarang orang bisa bertahan karena menerima hukuman sesah. Biasanya kalau saya ke Israel, saya pergi ke Garden Tomb sebelum perjamuan kudus, saya praktekkan bagaimana penyesahan yang sesungguhnya. Dan tidak ada orang yang tidak tahan mendengar kisah daripada penyaliban Yesus. Kalau saudara nonton The Passion of Christ, itu luka Yesus kecil sekali. Tidak. Yesus ketika mengalami sesah, hukuman, pukulan, tendangan, cacian, ludahan saudaraku, Yesus sudah tidak ada lagi berbentuk wajahnya. Tubuhnya tidak berbentuk lagi. Saya buktikan dengan apa? Di stasiun yang keempat dia terjatuh, dia bertemu dengan ibunya. Dan ibunya tidak mengenali dia. Sampai dia teriak begini, Ibu, ini aku anakmu. Ini menandakan saudaraku, tidak ada satu inci pun
tubuh Yesus yang tidak terkoyak. Tidak ada 1 inci pun tubuh Yesus yang masih utuh. Tidak ada 1 inci pun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahwa Yesus itu masih bisa dikenali. Bahkan tahapan-tahapan lain saudaraku. Janggut Yesus itu ditarik sampai berdarah-darah. Tapi yang luar biasa seperti dikatakan daripada nubuatan Yesaya. Ketika Yesus tidak ada 1 pun inci tubuhnya yang utuh. Artinya semuanya luka. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit mulah yang disembuhkannya. Dengan kata lain, tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa dibereskan oleh Tuhan. Sebab pengorbanannya, karyanya, bahkan di kayu salib dia berkata, it is finished. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Mungkin pukulan dengan buluh itu tidak setelak ketika dia dicambuk atau dipaku. Tetapi ketika posisi kepala sedang berkonsentrasi pada luka yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Pukulan dengan buluh. Saudara tahu buluh enggak? Buluh itu bambu maksudnya. Pukulan dengan bambu menjadi hal yang membuat kepala sakit luar biasa. Yesus sedang fokus dengan apa? Dengan luka yang dideritanya. Yesus sedang fokus dengan sesah yang dia terima. Yesus sedang fokus dengan luka-luka yang dia terima. Dia sedang menundukkan kepalanya. Tetapi pukulan dengan bulu yang mestinya tidak begitu berat. Tetapi karena semua fokus Yesus kepada luka-lukanya, pukulan ini begitu menyakitkan. Memang Alkitab tidak menulis siapa yang memukul, tapi saya percaya orang-orang sekitar itu. Saudara paham sampai di sini, saudara bisa merasakan hati Yesus waktu itu. Amen. Saudara bisa berempati. Sebenarnya kalau kita baru tahu 4 tahapan seperti ini, suffering of Jesus, harusnya kita tidak main-main dalam iman percaya kita. Harusnya kita tidak main-main lagi dalam ibadah kita. Harusnya kita tidak main-main dalam iman percaya kita. Harusnya kita tidak lagi menyimpan keraguan buat karya Tuhan. Harusnya kita total dan total di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tapi ada saja orang disuruh ke gereja malaslah, disuruh ibadah malas, disuruh berdoa malas, disuruh memberikan persembahan atau mengembalikan haknya Tuhan malas sekali, enggak ngerti lagi. Kalau Tuhan yang berkorban dari kita hargai, lah kita mau apa lagi sudah dikasih Tuhan. Ingat loh, hidup ini sementara. Hidup ini bukan masalah apa yang kita punya, tapi hidup ini bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan atas kita. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Derita yang Yesus alami merupakan rasa sakit yang multidimensi. Tulang retak, pinggang terkoyak, persendian hancur. Memar di berbagai bagian tubuh, rahang Yesus sendiri patah. Pendarahan yang tidak kunjung berhenti. Sampai kekuatan fisik Yesus sendiri melemah. Makanya dia terjatuh dan terjatuh, tidak sampai ke Kalvari memikul salibnya. Dia akhirnya dibantu oleh Simon dari Kirene. Saudara masih ingat itu? Amen. Amen. Ini enggak cukup hanya kita responi dengan menangis. Tidak cukup hanya kita responi, waduh engkau begitu baik. Tidak cukup seperti itu. Ini harus ada responi dengan apa? Hidup seperti Kristus hidup. Hidup seperti yang Kristus maui. Hidup seperti orang yang lahir baru. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Ibu Selji Elvi Porung, selamat bergabung. Bapak Handoko dari Singapura saya lihat. Shalom. Ibu Inces juga bergabung. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tahapan yang berikutnya bagaimana, Pak? Daripada suffering of Jesus. Yang kelima adalah diludahi. Saudaraku, saudara tahu kan ludah? Saudara semua punya ludah. Ludah adalah sesuatu yang ditolak, dikeluarkan dari mulut untuk orang lain. Tentu itu sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang hina. Orang Yahudi dan orang-orang yang berkumpul di mahkamah agama
atau bahasa asli disebut Sanhedrin. Sanhedrin tidak hanya mengolok-ngolok, tetapi juga meludahi Yesus. Saudara bayangkan, sedemikian hinakah Tuhan, sedemikian hinakah Yesus, sampai diludahkan di muka daripada Yesus. Ini bentuk penghinaan, penolakan, pelecehan yang luar biasa. Memang secara fisik tidak menyakitkan, tapi batin dan hati ini pasti hancur. Saya bukakan yuk. Markus pasal 14 ayat yang ke-65. Markus pasal 14 ayat ke-65. Saya tidak cukup waktu untuk menerangkan semuanya. Tetapi biarlah kita mendapatkan pengertian. Saya berdoa besok Anda di gereja masing-masing atau online, Anda bisa mendapatkan pengertian yang dalam. Buka Markus pasal 14 ayat 65 berkata demikian. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Diludahi adalah bentuk hinaan yang paling menyakitkan. Saya ulangi sekali lagi. Diludahi adalah bentuk hinaan yang paling menyakitkan. Yesus diperlakukan seolah melakukan kejahatan besar, seolah-olah Yesus pembunuh hebat, seorang teroris, mungkin seorang pemerkosa, penghina agama, mungkin demikian. Tetapi toh nyatanya Yesus melakukan kesalahan. Dia diludahi. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Yang mengerti katakan haleluya. Yang mengerti katakan amin. Ibu Ana Monica selamat bergabung. Haleluya. Tahapan yang terakhir saudaraku yang ke-6. Saya sebenarnya masih punya 5 poin lagi. Tapi biarlah nanti saat yang tepat berikutnya saya akan sampaikan kembali. Yang ke-6. Ini suffering of Jesus. Yang ke-6 adalah dipukuli dengan kepala ditutup. Dipukuli dengan kepala ditutup. Kita buka yuk. Markus pasal 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Bukan hanya memukul, tapi mentertawakan dia. Orang paling menderita ketika dipukul tanpa dapat melihat siapa yang memukul. Dia tidak tahu kapan pukulan datang dan dari arah mana pukulan itu datang. Kapan harus mengantisipasi rasa sakit. Semuanya tidak dapat diletakkan. Dan benar-benar ini adalah penderitaan yang tragis. Ini adalah penderitaan yang amat-amat menyakitkan. Ini adalah perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Tetapi inilah suffering daripada Jesus. Yang dia harus terima sebagai penggenapan karya keselamatan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara melihat salib, apa yang saudara bayangkan? Tapi anehnya ada beberapa film salib dipakai jimat. Salib adalah peringatan bahwa pernah ada yang berkorban untuk manusia demi menebus dosa-dosanya. Salib mengingatkan kita, ada orang yang pernah dihukum karena pelanggaran dan kedegilan hati kita. Salib bukan untuk dipamerkan saudaraku. Tapi salib itu harus hidup atas kehidupan kita. Nilai salib harus ada dalam gaya hidup orang Kristen. Hidup yang merendahkan diri. Ingat loh, mengikut Kristus itu bukan hanya tujuan supaya kita diberkati. Mengiring Yesus bukan berarti hanya tujuan kita berkelimpahan. Tidak. Tidak salah diberkati, tidak salah berkelimpahan. Tetapi hakikatnya yang paling hakiki mengikut Yesus adalah memikul salib dan ada dalam penderitaannya. Amen. Agak berat ini, tapi perlu saya sampaikan. Makanya banyak gereja yang mengajarkan teologi prosperity, kemakmuran. Kalau engkau adalah diberkati, engkau part of my family.
Sebenarnya bukan tujuan utama kita mencari berkat dalam Tuhan. Memang Tuhan pasti memberkati kita. Tapi tujuan iman kita percaya kepada Kristus adalah keselamatan. Kedua, karya penebusan. Yang ketiga, hidup yang kekal. Itu tujuan utamanya. Kalau berkat mujizat itu adalah sesuatu yang memang bagian daripada percaya Yesus. Tetapi bukan itu satu-satunya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal pada nantinya. Semua yang saudara punya akan Anda tinggalkan. Semua yang Anda miliki pada akhirnya Anda akan tinggalkan di dunia ini. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi malam hari ini saya ingatkan saudara. Suffering of Jesus itu bukan hal yang main-main. Bukan hal yang biasa-biasa dan bisa dilakukan di manusia manapun juga. Dan puncaknya, Tuhan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia, dia merasa ditinggalkan. Tapi sebagai manusia, ini penggenapan rencana Tuhan buat karya keselamatan. Sehingga perkataan yang terakhir, ada 7 words. Ada 7 perkataan yang disampaikan Yesus ketika di kayu salib. Perkataan yang paling terakhir sebagai penutup daripada Back to the Bible malam hari ini adalah, kepadamu kuserahkan nyawaku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari-hari yang jahat ini, hari-hari di mana pandemi masih belum surut. Hari-hari di mana situasi kita tidak semakin baik dengan banyak intimidasi, bahkan menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung banyak teror di kanan kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan ada buat saudara. Sebab dalam Ibrani juga Tuhan menegaskan dengan jelas, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mungkin banyak di antara kita malam ini sedang bergumul. Mungkin banyak di antara kita hari ini mengalami kelemahan, mengalami situasi yang sulit. Dengar baik, Dia telah berkorban buat saudara. Dia menanggung dosa, penderitaan, kemiskinan, kutuk yang seharusnya kita terima. Dia katakan, Dia telah bayar lunas. Bahkan Dia katakan, it is finished. Semuanya sudah selesai. Besok Jumat Agung kita merayakan daripada penyaliban Kristus. Siapkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Supaya saudara boleh menerima perjamuan kudus. Yaitu sakramen yang kudus. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Dan anggur lambang daripada darah Kristus. Saudara dengan penuh penjiwaan, penuh dengan iman kepercayaan. Song-song Tuhan. Bahkan Anda akan mendapatkan perkenanan yang luar biasa. Sekali lagi, saya minta saudara share renungan ini, acara Back to the Bible ini kepada semua kontak Facebook Anda. Biar banyak orang lebih diingatkan kembali, mengalami refreshment kembali tentang suffering of Jesus. Penderitaan daripada Kristus. Ini bukan masalah celebration semata. Ini bukan masalah drama atau masalah narasi motivasi, tidak. Tetapi adalah satu hal yang betul-betul terjadi dan dialami oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh mengenal melalui firman-Mu, penderitaanmu, tekanan yang engkau terima, cemoohan yang engkau alami, ejekan yang engkau terima, pukulan, hinaan, bahkan penderitaan fisik yang tak terhingga boleh kami pelajari malam hari ini. Ampunkan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin kami pernah mengalami kedegilan, mungkin pernah kami mengalami keraguan dan kekecewaan sehingga kami tidak maksimal di hadapan Tuhan. Biarlah dengan 6 poin yang boleh kami pelajari dalam Back to the Bible malam hari ini, kami diingatkan, kami diteguhkan, kami ditegur, bahkan kami dikoreksi tentang iman percaya kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu, supaya kami lebih mengerti akan karya agung pengorbanan-Mu. Lihat setiap kami yang ikut acara Back to the Bible malam hari ini ya Tuhan.
Teguhkan dan kuatkan kami. Lihat kami suami istri, lihat kami adik kakak, opa, oma, om, tante, siapapun yang ikut dalam program Back to the Bible malam hari ini. Aku minta di dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang suam-suam kuku bangkitkan kembali gairah kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karyamu agung, tidak Engkau lakukan dengan barang yang murahan, tetapi barang yang mahal. Bukan dengan barang yang biasa-biasa, tapi darahmu sendiri pengorbananmu itu. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Biarlah esok hari kami persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Memperingati penyalipan-Mu, karya penderitaanmu di Kalvari Golgota. Sehingga kami semakin yakin bahwa Engkau menyelamatkan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini. Biarlah berkat Tuhan juga sempurna turun atas kami, yaitu damai sejahtera dan sukacita Allah. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kami semuanya. Dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah bergabung bersama dengan kami dalam program Back to the Bible sampai Jumat Kamis depan. Sekali lagi jangan lupa untuk di-share ke kontak Facebook saudara. Dan besok saya akan live di Facebook GBI EOM New pukul 9 tepat dalam acara ibadah online karya penyalipan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.